Oke, teman-teman sekalian, seperti agenda kita kemarin, saya sudah sampaikan ya di minggu lalu. Jadi sesi kita kali ini adalah sesi untuk berdiskusi. Saya akan coba bagi keempat kelas ini menjadi sisi pro dan kontra. Kita sempat bahas tentang lingkup berlakunya hukum humaniter internasional. Nah, ada satu slide yang saya jelaskan tentang bahwa konflik itu bisa berlaku di lingkup yang punya aspek-aspek transnasional, artinya bisa lintas negara, artinya bisa negara versus negara, karena memang ini bagian dari hukum internasional ya, yang main subjeknya atau subjek utamanya adalah negara. Tapi dalam konteks hukum humaniter internasional, ini memungkinkan diberlakukan peristiwa-peristiwa yang sifatnya non-internasional. Nah, oke. Salah satu nanti yang kemudian bisa disoroti adalah salah satu bahasan yang disebut belligerent. Belligerent itu apa sih? Pemberontakan, betul. Dan itu nanti akan tertuang di beberapa klausul baik di konvensi Den Haag, di konvensi Jenewa, itu beberapa hal diatur. Nah, itu tugas Anda nanti saya akan bagi. Kalau dikaitkan dengan peristiwa yang ada di Indonesia saja tentang OPM misalnya, Organisasi Papua Merdeka, bisakah kita anggap dia sebagai belligerent sehingga konsekuensinya harus diterapkan hukum humaniter internasional? Yang tidak pasti berposisi sebagai kontra, dan yang setuju berposisi sebagai pro. Maka saya akan bahas melalui diskusi kalian. Saya akan coba bagi ini yang ada di kelas di FK, angkat tangan. Mana? Di FK? Oke, FK, kemudian FEB. Wow, sedikit sekali. Tapi nggak apa-apa. Yang di FEB dan di FK adalah posisi atau dibaliklah yang pro, karena akan saya berikan kontra pak. Waduh, udah ada yang request nih. Pro pak, pro. Oh, ada yang pro, ada yang kontra. Oke, pro sajalah, karena Anda akan mengawali. Saya sebutkan pertama ya, ini bukan perkara kalah dan menang ya, tapi bagaimana kemampuan Anda menggali dan berargumentasi. Jadi ada 3 hal yang ingin saya bidik di sini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah tradisi critical thinking atau berpikir kritis. Jadi Anda menggali argumentasi itu adalah indikator Anda kritis untuk merespon satu hal. Yang kedua adalah attitude. Ketika kemudian nanti ada yang mau berdiskusi, jangan lupa sebutkan nama dan akhir NIM. Baru ketika dipersilahkan untuk berbicara, bicara. Ya, jadi tidak ada debat kusir. Dipersilahkan berbicara, dipersilahkan berbicara. Kemudian yang ketiga adalah collaboration. Jadi kemampuan untuk bekerja sama dalam konteks ini adalah membangun argumentasi di masing-masing posisi. Jadi kalau Anda yang berargumentasi, Anda yang berposisi pro, ya bangun argumentasi yang berkaitan dengan memperkuat posisi Anda. Teman-teman Anda juga jangan menjatuhkan temannya sendiri, tapi malah justru memperkuat tadi. Nah, itu satu hal yang juga ingin saya bidik dalam proses ini nanti. Ya, proses ini nanti. Sehingga jelas ya pembagiannya. Dan jangan lupa ya, sebutkan nama dan NIM terakhir. Saya akan punya catatan khusus untuk itu. Sehingga silahkan coba cari sebanyak-banyaknya kumpulan argumentasi yang bisa Anda gunakan. 20 menit pak. Ya, 20 menit. 13 menit. 5 menit pak. Oke, siap. 5 menit ya. Iya pak. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Dor. Jadi aroma-aroma perdebatan panasnya sudah terasa. Jadi silahkan persiapkan amunisi terbaik Anda. Ya, lambok, siap lambok. Dimulai dari sekarang. 15 menit. Oke. Selesai. Kita coba berikan beberapa hal teknis. Jadi prosesnya akan saya minta masing-masing kelas untuk memberikan opening statement. 1 orang dulu. Silahkan yang berkenan atau yang ditunjuk oleh siapapun untuk mewakili kelasnya menjadi opener. Masing-masing setelah itu saya persilahkan per kelas
Setelah itu baru saya persilahkan siapapun untuk kemudian memberikan tambahan-tambahan argumentasi yang sudah dimulai oleh opener tadi. Yang kelas lain bisa difahami? Saya minta dari FEB dulu. Silahkan, ada posisinya sebagai pro, sebagai opener, silahkan berikan dasar-dasar argumentasi yang mungkin juga akan dijadikan pijakan teman-teman Anda yang lain. Ya Pak, FEB Pak. Oke, siap. Oke, Adit. Nama saya Ahmad Aditya Putra Utama, NIM saya 007. Ya, baik. Kami setuju untuk OPM itu menggunakan hukum humaniter karena mereka mengklaim diri mereka sebagai suatu negara yang berdaulat. Dan secara syarat primer bahwa OPM itu sudah berbentuk sebagai sebuah negara, ya ini memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Maka dari itu yang menjadi dasar kami untuk pro terhadap OPM menggunakan hukum humaniter. Terima kasih Pak. Cek. Asik, teman gue nih. Baik. Saya perwakilan dari hukum humaniter di kelas FK. Untuk pertama kalinya dari kelas hukum humaniter FK menyatakan pro bahwasanya OPM termasuk sebagai pemberontak atau belligerent. Memang kalau ditinjau dari pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1967 ada 4 syarat yang harus dipenuhi suatu organisasi itu dikatakan sebagai belligerent. Di antara syarat itu ada beberapa. Yang pertama, dia itu harus dipimpin seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap seluruh anak buahnya. Artinya di sini kami melihat bahwasannya OPM di sini, pertama, mereka memiliki komandan. Bahkan mereka juga memiliki panglima, yang mana panglima itu bertanggung jawab terhadap seluruh anak buahnya. Itu syarat pertama di dalam pasal Konvensi Den Haag telah terpenuhi. Syarat yang kedua adalah mereka harus mempunyai lambang atau pembeda khusus. Kalau kita melihat dari pergerakan organisasi Papua Merdeka, mereka itu sudah memiliki bendera yang disebut dengan bendera bintang kejora. Bahkan mereka juga sudah mempunyai lambang, nama burungnya saya lupa. Namun mereka punya simbol one people, one soul. Artinya satu orang, satu jiwa. Artinya syarat kedua di dalam pasal ini telah terpenuhi. Yang ketiga adalah syarat membawa senjata secara terbuka. Kami di sini melihat perbedaan bahwasanya walaupun dalam banyak segi penelitian mengatakan bahwasanya syarat ini belum terpenuhi karena pergerakan dari OPM itu masih selalu bersembunyi di bawah tanah. Namun menurut kami dari pengamatan yang selama ini terjadi, mereka itu sudah secara terang-terangan dari video melakukan pergerakan perlawanan kepada Indonesia. Sehingga menurut kami walaupun banyak ahli mengatakan itu belum termasuk syarat yang dipenuhi, tapi dari pengamatan dan kesimpulan dari kelompok pro mengatakan itu sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah melakukan operasi sesuai dengan kebiasaan perang. Ini juga memang menjadi suatu pro dan kontra karena dalam beberapa jurnal menyebutkan bahwasanya OPM ini belum memenuhi karena organisasi Papua Merdeka ini belum memahami apa yang dimaksud dengan distinct principle atau prinsip pembeda karena banyak korban yang digunakan di situ adalah penduduk sipil. Namun kami melihat bahwasanya organisasi Papua Merdeka ini telah memenuhi syarat yang keempat karena kami melihat negara secara walaupun tidak secara langsung mengatakan atau mengungkapkan bahwa ini telah terjadi perang, namun secara praktik yang dilakukan oleh negara dengan mengirimkan tentara-tentara ke sana, yang mana notabene bukan Polri yang dikirim atau diterjunkan langsung, melainkan tentara-tentara, sehingga itu sudah sangat memenuhi unsur yang dimaksud di dalam pasal keempat. Kemudian kami juga mengambil teori yang terbaru dari yang disampaikan oleh Adolf Huala, yaitu sekitar tahun 1991, tentang syarat yang dimaksud sebagai pemberontak. Yang pertama adalah terorganisir dalam satu kepemimpinan. Melihat dari organisasi Papua Merdeka, organisasi tersebut sudah sangat terorganisir, bahkan mereka punya ketua, punya panglima, dan sangat terorganisir di Papua Merdeka. Bahkan mereka juga sampai di internasional sudah melakukan pergerakan. Yang kedua adalah memiliki tanda pengenal dan seragam yang jelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya organisasi Papua Merdeka secara terang-terangan sudah mempunyai bendera bintang kejora dan juga sudah mempunyai lambang burung yang artinya kalau saya tidak salah one people one soul, artinya satu people, satu orang, satu jiwa.
Kemudian yang ketiga, ini yang menurut kami yang lebih penting daripada apa yang dimaksud di dalam konvensi Den Haag yang memberikan pembaharuan yang mengatakan Adolf Walla, syarat ketiga yang harus dipenuhi sebagai belligerent adalah secara de facto menguasai secara efektif atas beberapa wilayah. Dari pengamatan yang kami lihat, organisasi Papua Merdeka secara de facto mempunyai wilayah-wilayah yang sudah tidak bisa dikuasai oleh negara Republik Indonesia. Bahkan mereka sudah membuat beberapa daerah di Papua dikuasai secara langsung dan menjadi markasnya. Kemudian yang keempat adalah mendapat dukungan dari rakyat wilayah yang didudukinya. Walaupun sampai saat ini belum ada survei yang menunjukkan, namun dari melihat dari pergelakan dan gejolak yang terjadi di Papua, bahwa syarat yang keempat yang diisyaratkan oleh Adolf Walla itu sudah sangat jelas memenuhi untuk dikategorikan sebagai belligerent. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus semuanya untuk argumentasi dari tim pro. Saya undang berikutnya untuk mengawali ya sebagai opener dari kelas yang ada di pusat, Mass Classroom. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iksan, NIM-nya 122. Kalau kita bicara OPM per hari ini itu sebenarnya adalah kegagalan pemerintah hari ini tidak bisa mengakomodir Papua itu sendiri. Karena kita ini kan sudah menjunjung hak asasi manusia, di mana sebenarnya kekecewaan OPM hari ini dia itu tidak diakomodir suara-suaranya sehingga OPM itu menjadi pemberontak. Maka dari itu kita kontra terhadap organisasi Papua Merdeka itu sendiri karena dia telah merusak tatanan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu sih, Pak. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu yang diawali dari Ihsan. Saya undang dari kelas ini, dari kelas di FIK. Siapa yang mau mewakili? Aja, Pak. Oke. Baik, silahkan. Nama saya Iqbal Ilyasa, NIM-nya 241. Bagi kami tim FIK sudah jelas posisi kami kontra karena tadi dari tim pro sendiri terlalu banyak menggunakan teori-teori yang berdasarkan dari luar dan kajian-kajian jurnal. Mungkin bagi kami hanya simpel, dasar kami adalah negara sendiri tidak pernah mengakui bahwa OPM ini adalah belligerent atau pemberontakan. Cukup dari negara sendiri harusnya mengakui secara langsung bahwa Papua telah terjadi pemberontakan. Selama ini kita bisa lihat dari penanganan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah tidak pernah mengakui Papua sebagai pemberontakan di Indonesia. Bagi kami cukup untuk openernya segitu aja dulu, baru nanti ditambah dengan fakta-fakta lain. Terima kasih. Baik. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Meskipun beberapa hal mungkin belum menyentuh di substansi. Saya persilahkan lagi siapapun dari pro untuk kemudian memperkuat argumentasi yang sudah diberikan oleh pendahulunya. Ya, Lambok silakan. Siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sari Puspara Nining Tiasi. Saya menyatakan sekali lagi bahwa kami tetap pada mosi kami, yaitu kami menyatakan pro terhadap bahwa OPM adalah suatu belligerent. Mengutip menurut Jahwin Tohutawi, belligerent adalah sekelompok atau kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkat yang lebih kuat baik secara politik, organisasi, dan militer, sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya OPM juga sudah mengadakan diplomatik keluar yang artinya bahwa OPM digarisbawahi di sini bisa disebut sebagai belligerent. Memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kaum pemberontak dapat disebut sebagai kaum belligerent. Di antaranya yang pertama adalah terorganisir dalam suatu kesatuan kepemimpinan. Kita semua tahu bahwasanya OPM ini sangat terorganisir dan dipimpin oleh satu komando. Yang kedua, memiliki tanda pengenal. Kita juga tahu bahwa OPM ini memiliki bendera sendiri yang setelah saya memperkuat lagi pendapat dari saudara Lambok. Dan yang ketiga adalah secara de facto menguasai secara efektif atas beberapa wilayah. Dan dalam mengutip berita dari kompas.com bahwasanya Papua telah menguasai beberapa wilayah. Di antaranya adalah wilayah Puncak Jaya, Lanaya Jaya, Panai, Karaon, dan Timika. Dan kita tahu bahwasanya wilayah-wilayah di atas
gunung itu juga sudah dikuasai oleh OPM itu sendiri. Dan juga yang syarat yang keempat sebagai belligerent adalah mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Kita semua tahu bahwasanya rakyat Papua secara garis besar keseluruhan pun mereka amat sangat mendukung dari gerakan Papua Merdeka ini sendiri, dikarenakan mereka juga merasakan sengsara dalam dirinya yang maksudnya mereka merasakan kesengsaraan yang mereka rasakan sebagai rakyat Papua, di mana tambangnya dikuras tetapi rakyatnya amat sangat tidak sejahtera. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Saya persilahkan dari tim kontra untuk kemudian menambahkan lagi apa yang ditanggapi. Anda bisa langsung interupsi juga sebetulnya ketika ada hal-hal yang di tengah, Anda bisa langsung respon. Baik, silakan. Jadi dalam hal ini kita dari kelas FIK di sini status kita adalah kontra, di mana terkait dengan OPM ini memang masih sedikit kabarnya itu belum terlalu jelas bahwasanya dia ini belligerent atau bukan belligerent, karena apabila kita lihat dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Lambuk juga terkait dengan syarat-syarat disebut dengan belligerent itu, keempat hal itu secara tidak langsung belum ada fakta yang menyebutkan bahwasanya keempat atau keseluruhan dari syarat-syarat tersebut telah terpenuhi. Semisal terkait dengan adanya rakyat yang mendukung. Dalam kasus ini kita tahu dari media-media dan juga kita tahu dari beberapa berita-berita yang dikabarkan bahwasanya tidak semua rakyat di Provinsi Papua Barat atau Irian itu yang mendukung. Karena banyak daripada anggota dari OPM itu sendiri yang tidak memenuhi kewajiban perang hukum internasional, seperti dalam hal menyerang penduduk sipil yang tidak setuju dengannya, ataupun dengan menyerang reporter atau pers. Jadi di sana mungkin apabila kita ingin menyebut diri OPM ini adalah sebagai belligerent itu belum masuk dan terlalu jauh, karena bisa kita lihat sendiri dampak daripada OPM ini belum begitu besar dalam kancah internasional maupun di negara kita ini juga. Dan juga kita sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat, kita juga harus mendukung adanya kesatuan dan ketahanan daripada wilayah kita ini sendiri. Dan caranya itu ya dengan tidak menganggap bahwasanya OPM ini adalah kelompok belligerent. Karena dalam hal ini kita juga masih menyebut adalah teroris ataupun kelompok bersenjata, separatis. Dan juga kalau misalnya kita lihat di hukum Indonesianya, kalau misalnya di KUHP itu di pasal 108 ayat 1 itu ada terkait dengan pemberontakan, itu adalah orang-orang yang mengangkat senjata melawan pemerintahan. Nah, jadi dalam hal ini OPM pun secara de facto atau de jure juga masih awang-awang bahasa sehari-harinya seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita lihat secara internasional, memang banyak beberapa orang-orang yang mendukung OPM ini mendapatkan status subjek hukum secara internasional ini, namun semuanya itu belum berhasil. Karena ya internasional pun menganggap ya OPM ini belum sampai selevel internasional. Dan juga secara peralatan militer ataupun secara dukungan juga belum ada. Seperti itu. Terkait dengan sebagai subjek internasional saya ketahui itu juga harus ada dukungan dari militer ataupun pihak asing yang mendukung salah satu pihak. Jadi kalau misalnya kita lihat di Papua juga sendiri itu masih banyak negara-negara yang memang mendukung tapi tidak secara terang-terangan membantu atau memberikan dana untuk membeli senjata ataupun keperluan militer lainnya. Dan paling yang satu yang saya tambahkan bahwasanya untuk disebut sebagai belligerent itu juga secara organisasi itu harus benar-benar terstruktur. Dan juga harus menyetujui yang tadi hukum kebiasaan perang ataupun konvensi terkait dengan hukum perang internasional. Dan secara kita lihat secara struktur ataupun secara pemerintahan setempat dari OPM ini juga belum jelas. Dan juga memang dia belum mengetahui dan belum belajar secara betul terkait dengan hukum perang itu atau kebiasaan-kebiasaan dalam perang. Seperti dengan pembeda tadi, prinsip pembeda, dan juga masih banyak kita lihat terkait dengan ya kita bisa bilang dia ini adalah separatis karena masih banyak menyerang warga setempat yang tidak setuju dengannya ataupun melakukan sandra-sandra warga sipil. Mungkin dari kelompok kontra seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Saya persilahkan untuk yang langsung berseberangan, Anda angkat untuk interupsi, silahkan. Saya ingin melakukan interupsi terhadap pernyataan dari saudara pendukung kontra pada mosi kita kali ini, yaitu yang pertama,
OPM tidak memenuhi karena OPM tidak menyerang penduduk sipil, tapi pada kenyataannya pada berita-berita yang bahkan kami bisa kutip dari Kompas, terbukti bahwa OPM berusaha mempropaganda masyarakat internasional agar mendukung gerakan Free West Papua dengan berbagai cara. Dan itu pun menimbulkan banyak korban jiwa, baik penduduk sipil maupun militer. Lalu selanjutnya dibilang katanya tadi kesatuan bisa dijaga dengan tidak menganggap hal itu adalah belligerent karena mereka tidaklah orang yang mengangkat senjata. Tetapi justru OPM itu adalah contoh organisasi pemberontakan yang hendak untuk memerdekakan dirinya sendiri dan memisahkan dirinya dari Indonesia. Lalu selanjutnya OPM bukan level internasional. Memang, namun OPM ini ada di dalam Indonesia itu sendiri yang mau memerdekakan dirinya dan memisahkan dari Indonesia. Sementara Papua adalah bagian dari Indonesia dan tidak boleh dipisahkan dari Indonesia. Sejak awal berdiri, OPM sering melakukan tindakan militan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberontakan yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka OPM tersebut pun merupakan gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam perspektif hukum, gerakan OPM dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah, fighting against the legitimate government. Apabila pemberontak tidak segera dipadamkan dan mereka menduduki, maka akan terjadi dampak yang cukup luas yang bahkan akan membuat separatis ini bisa berkembang menjadikan kesatuan Indonesia terancam. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita kasih aplaus. Boleh ditambahin lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Jadi saya ingin membidas pernyataan dari tim kontra. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya negara tidak menyampaikan pernyataan bahwasanya OPM adalah belligerent. Pertama perlu kami garis bawahi, secara terang-terangan negara memang tidak mengakui bahwasanya OPM adalah belligerent. Tapi secara praktik negara melakukan praktik perang dengan mengirimkan tentara, bukan polisi. Itu poin yang pertama yang harus digarisbawahi oleh tim kontra. Yang kedua, pernyataan tentang bahwasanya keadaan di OPM itu belum terlalu mengkhawatirkan. Mas, saya mau menyampaikan OPM itu berdiri sejak tahun 1965. Berbagai macam kasus korban telah terjadi. Salah satunya banyak contoh kasus pelanggaran yang telah terjadi. Ada pembunuhan Arnold tahun 1984, pelanggaran HAM, dan lain-lainnya. Artinya bahwasanya memang awalnya saya sepakat bahwasanya OPM adalah gerakan hanya sebatas separatisme. Tapi melihat perkembangan dan pergerakannya, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwasanya OPM ini hanya gerakan separatisme. Karena seperti yang disampaikan oleh teman saya, ini sudah masuk ke dalam fighting against the legitimate government. Kemudian kalau tadi berbicara masalah makar, di dalam KUHP kita sendiri, OPM juga sudah termasuk ke dalam kategori pemberontak. Hal ini diatur di dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke dalam tangan musuh. OPM secara terang-terangan sudah menguasai negara yang ada di Papua. Secara de facto, Indonesia sudah tidak berkuasa lagi di situ. Bahkan Tentara Nasional Indonesia sendiri tidak bisa berkutik di situ. Artinya apa? Artinya apa? OPM bukan lagi hanya separatisme. Mereka sudah melebihi itu, bahkan dia sudah mengancam kedaulatan. Bahkan makanya disebut dengan fighting against the legitimate government. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh tim kontra itu tidak berlandaskan lagi, karena itu teori 20 atau 10 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang melihat perkembangan dan pergejolakannya, OPM itu sudah dapat dikategorikan sebagai belligerent. Kemudian yang terakhir tentang OPM belum ada di tingkat internasional. Mas, banyak aktivis-aktivis OPM itu sudah mulai berbicara di tingkat internasional. Walaupun memang sampai saat ini keadaannya belum masih terlalu menonjol, tapi negara-negara luar sudah mulai banyak menyatakan dukungannya kepada OPM. Artinya kita harus lebih waspada dan hati-hati. Kita jangan hanya santai melihat bahwasanya ini masih separatisme. Kita harus melihat ke depan bahwasanya ini sudah mulai masuk, sudah mulai memenuhi apa yang dimaksud oleh Adolf Walla tentang syarat-syarat belligerent. Kalau kita hanya berpaku pada konvensi tahun 1907, sedangkan ada Adolf Walla yang 1991 yang memberikan teori yang lebih terbaru, kita harus juga mengacu kepada ke situ, jangan hanya kepada hukum yang sudah berlalu-lalu gitu. Terima kasih. Baik, kita kasih Izin menambahkan sedikit, Pak, dari FEB. Baik, silakan. Baik, mohon izin menambahkan sedikit. Saya Ahmad Aditya, Pak, NIM mohon maaf, Pak. 17007. Pak. Oke, baik. Kita di center. Iya, Dari mana? terus. Dari center. Oke, Center, kita Pak, kasih center. kesempatan dulu dari tim kontra di center. Dikit aja Pak, FEB Pak. Simpan argumentasi Anda. Ya, kami dari
tim kontra yang menyatakan bahwa kami bisa menolak bahwa OPM atau Organisasi Papua Merdeka merupakan subjek hukum internasional dikarenakan yang pertama dari pernyataan-pernyataan para tim-tim pro yang menyatakan bahwa mendukung adanya subjek hukum internasional. Kita mengetahui bahwa Nama dan NIM dulu. Oh, iya maaf Pak. Nama saya Anastasia Putri Aganis. NIM-nya 171061136 Pak. 136 Pak. Ya, silakan. Ya, saya lanjutkan bahwa sebenarnya memang dinyatakan sebagai subjek hukum internasional ada 4 kategori. Namun ketika 4 kategori dikurangi oleh 2 kategori yang tidak dilengkapi, itu tetap saja tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Walaupun sudah dinyatakan adanya lambang-lambang. Yang pertama kan subjek hukum internasional yang dinyatakan pemberontakan itu kan adanya pengakuan dari masyarakat. Yang kedua adanya de facto. Yang ketiga tuh adanya kayak seragam ataupun lambang yang menyatakan dia bahwa dia adalah organisasi. Namun ketika salah satu ataupun malah lebih dari satu tidak dipenuhi oleh organisasi tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, saya mencatat dari beberapa teman kami dari tim pro yang menyatakan bahwa setelah didukung oleh rakyat mana yang dikatakan bahwa mereka mendukung adanya organisasi Papua Merdeka, padahal ketika yang kita ketahui dalam kejadian di Papua pada tempo lalu itu banyak korban-korban yaitu warga sipil sendiri yang berasal di Papua asli, dan mereka tuh tidak memandang mana warga sipil, mana target yang mungkin mereka incar dari organisasi Papua Merdeka tersebut. Lalu yang saya ingin memberitahukan bahwa mereka tadi dari tim pro khususnya dari Martina menyatakan bahwa OPM telah melakukan diplomatik keluar. Apakah dari tim pro dapat memberikan fakta yang menyatakan bahwa OPM telah memberikan diplomatik keluar dari, maksudnya ke daerah keluar dari kayak negara-negara internasional. Sedangkan kan kita mengetahui bahwa pengakuan dari negara ketiga itu adalah salah satu syarat yang utama yang menyatakan bahwa OPM itu bisa dinyatakan sebagai subjek hukum internasional. Sedangkan kita mengetahui bahwa OPM pun belum didukung oleh salah satu ataupun dari negara ketiga. Contohnya misalkan saja Australia belum mendukung OPM sebagai suatu bentuk pemberontakan kan. Jadi OPM sendiri pun tidak dapat dinyatakan sebagai pemberontakan ataupun subjek hukum internasional tersendiri, Pak. Oleh karena itu juga kami menyatakan untuk sekian kalinya kami menolak menyatakan bahwa OPM sebagai subjek hukum internasional. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Ada tambahan dari tim kontra? Porsinya mungkin satu dulu dari kontra. Oke, tambahan lagi dari kontra, satu. Pak, izin interupsi FEB. Setelah ini. Mohon izin, Silahkan. nama saya Yogi Yuda Kesatria, NIM 178, Pak. Ingin menanggapi pernyataan Saudara Lambok yang mengatakan bahwa secara praktek Indonesia telah menganggap bahwa kondisi yang terjadi di Papua adalah perang dengan mengirim tentara. Menurut kelompok kami bahwa pengiriman tentara tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganggapan bahwa yang terjadi adalah perang. Mengingat peran TNI berdasarkan Undang-Undang TNI adalah operasi militer selain perang yang dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme. Jadi menurut kami tidak dapat dikatakan bahwa pengiriman tentara dapat menjadi dasar bahwa yang terjadi di Papua adalah konflik bersenjata perang. Selain itu, Mungkin kalau misalnya tadi saya dengar dari perkataan dari tim pro bahwasanya apabila tentara telah diturunkan itu berarti adanya belligerent. Kita lihat seperti di misalnya nih ada bencana alam, itu tentara turun tapi tidak ada belligerent di situ. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwasanya apabila tentara turun mengatasi beberapa hal berarti disebut belligerent. Karena apabila dalam hal keadaan perang pasti harus ada persetujuan dari presiden dan juga pertimbangan dari DPR. Seperti itu. Dari tim Evika sebenarnya ukurannya jelas, yaitu pemberontak atau tidak pemberontak itu ukurannya ada dinyatakan oleh negaranya sendiri. Jadi ketika tentara turun itu bukan satu-satunya dinyatakan bahwa terjadinya pemberontakan di wilayah negara itu. Jadi bagi kami di Papua sendiri belum adanya dasar bahwa OPM disebut sebagai pemberontak gitu. ya kemudian lalu menanggapi pernyataan yang mengatakan bahwa
OPM telah memenuhi unsur-unsur sebagai belligerent, yaitu yang pertama tadi adanya komando. Berdasarkan kenyataannya memang telah ada komando, tapi bukankah setiap aksi teroris pun juga ada komando? Lalu apakah yang membedakan antara pemberontak dan terorisme? Untuk pertanyaan kepada kelompok pro. Lalu tadi yang kedua ada pembeda. Seperti yang kita tahu, bandit pun juga ada pembedanya, perampok pun juga kadang-kadang yang terorganisir ada pembedanya. Lalu apa yang menjadi patokan bahwa dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata? Apakah setiap baku tembak dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata sehingga pantas dijadikan objek hukum humaniter? Bukankah dalam hal ini kita juga dapat mengkategorikan OPM sebagai aksi terorisme sehingga hukum yang berlaku pun dapat hukum nasional? Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Amin dikit Pak. Kita tahan dulu sehingga biar agak sedikit berimbang. Silahkan dari pihak lagi. Dari mau membantah Pak? Iya, silahkan. FEB dulu. Nggak jadi Pak. Loh. Mau membidas pernyataan bahwasannya apakah jika TNI itu masuk, apakah jika TNI menolong orang korban kecelakaan itu, apakah itu juga termasuk konflik bersenjata? Itu beda konteks ya Mas. Kami kalau berbicara selalu mendasarkan pada teori. Saya mengambil suatu teori yang disampaikan oleh Streeck, salah satu ahli dalam hukum humaniter, yang membagi konflik bersenjata itu ke dalam dua hal. Yang pertama, war proper between states. Artinya konflik bersenjata antara satu negara dengan negara. Yang kedua, ada yang disebut dengan armed conflict which are not of the character of war. Artinya apa? Tidak selamanya ketika konflik itu antara satu negara dengan negara itu juga dikatakan konflik. Tidak selamanya jika suatu konflik bukan melawan satu negara dengan negara lain itu tidak dikatakan sebagai konflik bersenjata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Streeck, dia membaginya ke dalam dua, yaitu ada namanya war proper between states dan armed conflict. Kami melihat di sini apa yang dilakukan negara memang tidak menyampaikan secara langsung bahwasanya mereka menyetujui ini pemberontak, karena tidak ada negara satupun di dunia yang mau mengakui pemberontak. Itu harus kita tetap pegang teguh. Tapi negara melakukan itu. Prakteknya, kenapa mereka tidak mengirimkan Polri atau Brimob? Kenapa mereka harus mengirimkan tentara? Sejak berdirinya OPM, yang selalu diturunkan itu sejak Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang itu ada selalu tentara. Kami melihat di sini kenapa harus tentara? Tentara itu ada alat pertahanan. Kapan digunakan alat pertahanan? Ketika ada sesuatu konflik terjadi. Contohnya seperti ini OPM. Kami melihat OPM di sini bukan hanya lagi gerakan separatisme, karena mereka sudah menguasai negara. Mereka sudah menguasai daerah-daerah di Papua dan itu berdaulat. Apakah itu kita masih kategorikan separatisme? Mereka sudah berdaulat di situ. Negara tidak bisa menguasai di situ. Artinya apa? Kalau kita hanya melihat dari situ, tentu itu tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Kemudian yang kedua tentang syarat pemberontak. Syarat pemberontak yang kami maksud tidak hanya mengakomodir dari pasal 1 Konvensi Den Haag, karena itu sudah terlalu lama. Itu sebabnya kami mengambil atau mengutip teori yang disampaikan oleh Adolf Walla yang terbaru tahun 1991 yang menyatakan yang menghilangkan syarat belligerent antara lain adalah membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi sesuai dengan kebiasaan perang. Adolf Walla tahun 1991 sudah menghapuskan itu dari kategori syarat yang disampaikan. Dia menyampaikan ada dua hal tambahan yang berbeda dari konvensi. Yang pertama, organisasi tersebut menguasai sebagian besar daripada daerah yang dikonflikkan. Organisasi Papua Merdeka seperti yang berulang kali saya sampaikan, mereka sudah menguasai Papua secara de facto. Ini adalah sesuatu hal pemberontakan yang harus kita perhatikan dengan serius. Yang kedua, masalah dukungan rakyat tadi. Memang saya mengatakan sejak dari awal, saya mengatakan saya belum dapat penelitian yang menyampaikan bahwasannya rakyat mendukung organisasi Papua Merdeka. Tapi kami melihat dari fenomena gejolak yang terjadi di sana. Kami melihat bagaimana huru-hara yang terjadi di sana beberapa tahun terakhir. Itu yang menjadi patokan dasar kami. Kami tidak pernah menyampaikan soal penelitian itu. Jadi dari tim kontra juga harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Terima kasih. Baik, kita siap, Lus. Baik, izin menambahkan Pak dari FEB. Oke, silakan. Mungkin kami ingin lebih merasionalkan sedikit dari FEB bahwa sebenarnya penggunaan hukum humaniter, kenapa alasan kami pro terhadap penggunaan hukum humaniter dalam konflik OPM melawan pemerintah Republik Indonesia adalah karena kami ingin adanya kepastian hukum terhadap prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di sana. Karena terlebih apabila kami dari Tentara Nasional Indonesia melakukan serangan terhadap markas OPM, katakanlah begitu. Kemudian mereka yang notabene sebagai masyarakat sipil, mereka akan menuntut bahwa mereka melakukan, kemudian mereka yang notabene
merupakan masyarakat sipil, mereka akan melakukan pengaduan ke Mahkamah Internasional bahwa mereka telah dilakukan pelanggaran HAM yang berat atau telah terjadi pelanggaran HAM yang berat. Padahal sesungguhnya mereka sendiri yang mengusik wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada pokoknya kami dari FEB tetap pada mosi kami pro demi menjamin kepastian hukum para prajurit kita yang ditugaskan di Papua sana. Terima kasih. Pak boleh nambahin sedikit dari tim pro? Membidas dari tim kontra, tadi ada yang menyatakan bahwasanya ya hal seperti itu kenapa harus belligerent, padahal ada teroris atau sebagainya. Saya rasa tim kontra amat sangat tidak memahami topik yang kita bicarakan pada saat ini. Apa perlu saya ingatkan mengenai kata terorisme sendiri, yaitu pengertian dari terorisme pertama kali digunakan ketika terjadi revolusi Perancis pada tahun 1789, di mana para demonstran menginginkan sebuah sistem baru dalam pemerintahan dengan melakukan ancaman dan tindak kekerasan. Namun diperbarui terhadap terorisme ini mengalami pergeseran makna. Pada pembaharuan ini, terorisme saat ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan. Kekerasan yang melanggar hukum pidana tersebut menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia. Dan perlu digarisbawahi pada saat ini bahwa OPM sendiri itu menyerang aparatur pemerintah. Mungkin memang ada korban dari pihak sipil, tapi tujuan utama atau goals besar dari OPM sendiri adalah pemerintah atau kemerdekaan bagi dirinya yang membahayakan tentu saja status quo suatu negara. Nah, maka dari itu amat sangat berbeda antara terorisme dengan belligerent. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang lagi. Mau tambahin boleh nggak Pak? Kita coba undang dulu dari kontra, nanti kita kembalikan lagi ke pro. Tes. Ayo Pak. Ya. Ayo Pak hadir Pak dari center. Ya, Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sandi Sinatra Lubis, NIM saya 1710611134. Tadi saya mendengar Saudara Lambok mengatakan bahwa mengenai Indonesia ikut dalam ratifikasi masa Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag lah, mengenai yang tentang konvensi membahas hukum humaniter. Tapi bila dilihat aspek hukum internasional itu sendiri kan tidak bersifat memaksa, tapi dikembalikan lagi kepada negara yang meratifikasi konvensi itu. Dan salah satu bentuk cara Indonesia menjalankan acara ratifikasi dari konvensi itu adalah yang dia lakukan saat ini adalah mengirim tentara ke daerah Papua itu hanya untuk meredakan situasi yang dilakukan oleh KKB OPM. Dan jika kita berkata bahwa OPM tadi Saudara Dian juga mengatakan bahwa OPM kan hanya menyerang pemerintah targetnya, tidak kepada sipil. Memang seperti itu, pemerintah pun juga bukannya sama. Pemerintah ingin melindungi rakyat Indonesia sendiri dan wilayah kedaulatannya itu sendiri. Dan selain itu juga Indonesia apakah tentara dapat dibuktikan bahwa menyerang warga sipil? Ya, jikapun kita melihat di berita ataupun kasus yang tersebar di internet, dia pun yang mereka serang adalah aktivis OPM. Nah, selain itu juga apa yang dilakukan OPM, saya investigation report on the growing of Nduga conflict and its impact Nduga di Papua mengatakan bahwa imbas dari konflik bersenjata yang dilakukan OPM di Nduga telah mendorong lebih dari 5.000 orang mengungsi dan 139 orang diantara meninggal dunia. Yang diharapkan OPM adalah bukannya itu seperti keadilan dan kesejahteraan itu sendiri kepada masyarakat Papua, tapi apa yang dia lakukan justru sebaliknya. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Ada mau yang menambahkan satu lagi dari pro? Pak, boleh dari nambahin kontra? nggak, Pak? Dari kontra? Sorry. Kontra satu lagi. Oke. Untuk tadi yang menambahi pernyataan Lambok, kembali saya sebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara, bahwa disebutkan TNI bertugas untuk membantu polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi TNI memang juga memiliki peran dalam membantu polisi. Jadi tidak harus polisi saja dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu tadi saudara menyebutkan bahwa ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh OPM secara de facto. Dapatkah saudara sebutkan wilayah-wilayah mana saja yang dikuasai oleh OPM sehingga dapat dikatakan bahwa TNI sudah tidak berkutik di sana tadi berdasarkan pernyataan Adit dan Lambok. Lalu berdasarkan buku yang saya baca, tulisan Bill Note, untuk membedakan konflik bersenjata dari bentuk-bentuk kekerasan yang kurang serius, yaitu berupa gangguan dan ketegangan internal, ada patokan yaitu berupa konfrontasi telah mencapai tingkatan intensitas umum. Ini dapat menjadi kasus ketika pemerintah
berkewajiban untuk menyatakan perang. Nah, bahkan sampai saat ini tidak ada pernyataan perang dari presiden atau kondisi yang mengatakan bahwa Papua dalam keadaan yang genting atau apapun dari pemerintah. Lalu yang kedua, setidaknya ada pengakuan dari luar negeri atau pengakuan dari subjek-subjek lainnya yang saya ketahui bahwa OPM secara saat ini tidak ada pernyataan resmi dari yang mengakui organisasi Papua Merdeka sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang berdaulat sebagai suatu negara ataupun belligerent. Sesuai dengan yang dikatakan oleh OPM yang mengatakan bahwa ia adalah negara yang telah berdiri sejak tahun 60-an berdasarkan deklarasinya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Saya kembalikan lagi ke Pro. Sedikit Pak, menambah dari kontra Pak. Siapa? Kita Hadir, Pak, kembalikan Rizky dulu Alda. ke Pro dulu. Satu dari Pro dulu. Tes. Ya Pak, saya Sabrina Fadlan, NIM-nya 233. Saya hanya ingin sebetulnya memberikan fakta lapangan sih Pak, seperti yang ditanyakan rekan saya tadi, Aganis dari MC Center. Aganis mempertanyakan perihal fakta lapangan dari adanya pengaruh diplomatik dari aktivis OPM ini ke kancah internasional. Pada tanggal 15 sampai 16 Oktober 2019 banyak sekali Pak. Mungkin ada dua gini ya Pak, ada dua kubu yang pro dan kontra terhadap Victoria Command. Seperti saya sendiri, saya sebetulnya seperti yang kita tahu kalau Indonesia itu adalah negara hukum Pak, di mana salah satu ciri negara hukum itu adalah melindungi yang namanya pelaksanaan hak asasi manusia. Namun jika itu dilakukan untuk tindakan yang tanda kutip, menurut saya Victoria Command lakukan itu adalah tindakan tanda kutip, karena secara langsung dengan memberikan ruang Victoria Command untuk berbicara, di mana dia di situ posisinya adalah salah satu aktivis OPM, itu sama juga memberikan gambaran negatif pada Indonesia sendiri Pak. Jadi saya cuma menambahkan itu aja sih Pak. Saya cuma memberikan fakta lapangan yang terjadi gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Saya kembalikan lagi satu orang dari kontra kalau ada. Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Aliansyah, NIM-nya belakangnya 176. Sini saya ingin mengargumentasikan terhadap tim pro, yang mana sebelum kita melabelkan OPM ini sebagai pemberontak, seharusnya kita mengetahui dulu apa faktor yang menjadi latar belakang dari dilabelkannya OPM ini sebagai pemberontak. Ini semua adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mengakomodir persatuan di Indonesia. Itu yang pertama. Pemerintah mengirimkan TNI ada dengan tujuan pengamanan. Di sini saya mengutip dari detiknews.com bahwa TNI bahkan pemerintah Indonesia lah yang dalam hal ini melakukan penyerangan sebenarnya terhadap OPM itu sendiri, gitu loh. Sehingga yang justru melabelkan pihak OPM sebagai pemberontak adalah pihak pemerintah itu sendiri. Kemudian di sini berdasarkan Kenneth Watkin mengutip dari pendapat The Judge Advocate General of the Canadian Armed Force menulis bahwa kapan hukum konflik bersenjata dapat diterapkan tergantung pada kategorisasi konflik. Hukum dan ketertiban pada dasarnya bergantung pada penarikan garis yurisdiksional. Artinya bahwa setiap konflik yang terjadi terdapat kategorisasinya yang merujuk pada hukum dan ketertibannya. Dalam hal ini, setiap konflik yang terjadi juga didasarkan pada yurisdiksionalnya, artinya pada negaranya. Dalam hal ini pula, Presiden tidak pernah menyatakan Indonesia dalam keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu sendiri dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Militer, yang mana hal itu disebutkan bahwa keadaan membahayakan itu, yang pertama itu bahwa ketertiban dan keancaman itu ketertiban nasional menurut kami tidak terancam gitu. Dan di sini pun pihak rakyat dari Papua masih banyak yang kontra terhadap pergerakan dari OPM itu sendiri. Lantas kemudian menanggapi perkataan Lambok yang menyatakan bahwa OPM berdaulat, OPM tidak berdaulat. Masih banyak rakyat Papua sendiri yang tidak setuju dengan pergerakan OPM. Lantas kita sendiri tidak boleh seharusnya melabelkan OPM sebagai pemberontak. Dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa sebenarnya pemerintahlah yang melabelkan status pemberontak kepada OPM itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Ada lagi dari tim pro selain yang sudah saya coba pastikan bahwa mic-nya tidak dimonopoli. Saya berikan satu kesempatan untuk closing statement saja. Selamat siang.
Baik, kami akan menutup closing statement perdebatan kali ini. Kalau melihat dari segi historis, memang sejak awal kemasukan Papua ke Indonesia itu sudah menjadi dilema tersendiri. Apalagi melihat secara historis maupun dari segi geografis Indonesia dengan Papua itu sedikit berbeda. Sehingga juga ini menjadi suatu pertanyaan tentang masuknya Papua ke Indonesia juga menjadi suatu tanda tanya bagi sebagian besar. Kami melihat seperti ini. Mengapa tim pro mengatakan bahwasanya organisasi Papua Merdeka itu adalah belligerent atau pemberontak? Karena ini adalah bentuk dari sikap pemerintah yang tidak tegas. Kami membandingkan antara organisasi Papua Merdeka dengan Gerakan Aceh Merdeka, di mana kedua organisasi tersebut menurut kami hampir sama. Tapi kami melihat di sini ada perbedaan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara pasal 1 Konvensi Den Haag, Gerakan Aceh Merdeka itu tidak memenuhi untuk dilakukan sebagai pemberontak. Tapi pada faktanya, negara Republik Indonesia yang katanya berdaulat mau tunduk kepada organisasi Gerakan Aceh Merdeka dan menandatangani memorandumnya. Kami melihat kenapa pemerintah tidak mengambil sikap tegas terhadap organisasi Papua Merdeka. Sejak 1967 kalau tidak salah sudah begitu banyak korban. Kami menunggu antisipasi dari pemerintah. Apa langkah yang akan dilakukan pemerintah? Kita jangan hanya menganggap bahwasanya ini hanya gerakan separatisme, sehingga ini tidak perlu menjadi program khusus untuk negara Republik Indonesia. Kami melihat bahwasannya di sini negara seolah-olah tidak ingin menyelesaikan kasus ini. Negara seolah-olah ingin berlarut-larut di dalam masalah ini. Kemudian saya mengambil suatu kesimpulan kenapa organisasi Papua Merdeka ini bisa muncul. Kami melihat bahwasannya organisasi Papua Merdeka ini adalah bentuk korban dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengatakan negara telah memperkosa Papua. Yang menikmatinya adalah Pulau Jawa. Negara mengambil seluruh kekayaan yang ada di Papua, menariknya ke Jawa dengan menggunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ini nanti akan kita bahas lagi. Saya melihat di sini lahirnya organisasi Papua Merdeka adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap negara. Oleh sebab itu negara sebagai negara yang berdaulat, yang katanya berdaulat, harus mengambil sikap tegas. Jangan hanya mengirimkan tentara yang katanya untuk pengamanan tapi ada korban jiwa. Yang katanya untuk melindungi rakyat tapi rakyat sendiri yang terbunuh. Oleh sebab itu kami dari tim pro mengatakan negara harus ambil sikap tegas tentang perdebatan apakah ini nantinya sebagai belligerent ataupun tidak. Negara harus cepat menyelesaikan ini. Jangan sampai kasus ini sampai berlarut-larut. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk tim pro. Terakhir closing statement dari tim kontra. Saya persilahkan. Siapa nih? Assalamualaikum Pak. Baik. Ini saya dari netral lagi Pak. Ini kalau kami untuk closing statement kami tadi saudara Latok mengatakan mengapa pemerintah tidak bersikap tegas ataupun tidak melakukan suatu tindakan membuat dialog atau mungkin ya biar bisa mengajukan sebuah memorandum seperti yang terjadi di GAM. Yang di sini harus kita yang sebab menjadi pemerintah tidak bisa melakukan seperti itu. Kalau di GAM pada saat itu pemimpin dari GAM itu mau membuka orang dialog terhadap juga pada saat itu kepada wakil presiden Yusuf Kala untuk melakukan memorandum damainya di Helsinki dan mereka berdua emang ingin berdialog bersama-sama gitu dan terbuka. Untuk kalau yang masalah Papua, pemerintah di tahun lalu pada saat Menko Polhukam masih Pak Wiranto, dia sempat mengatakan bahwa kalau kita dialog, kita kompromi, dialog bisa terjadi, dialog yang konstruktif, bukan yang tegang-tegangan urat leher. Kita sudah cooling down. Itu pada tanggal 30 bulan Agustus 2019. Namun yang terjadi dari pihak OPM, Sebi Sambom mengatakan dialog yang akan dilakukan tidak akan berpengaruh. Dari pihak mereka sendiri menolak. Maka apa yang bisa pemerintah lakukan untuk menjaga kedaulatannya dan ingin menjaga wilayah dan masyarakat tetap aman adalah seperti yang dilakukan sekarang. Apabila nanti mungkin ke depannya dan kita harapkan apa yang dilakukan pihak dari Papua dan pemerintah nanti pun bisa berhasil mewujudkan dialog ini. Karena pada sana pun apa yang dituntut OPM pun itu pun hanyalah kesejahteraan atau keadilan. Sedangkan kalau dari pihak kita pun ingin menjaga kedaulatannya itu sendiri. Jadi menurut kami cukup sekian dari itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semua teman-teman. Saya pikir diskusi ini dinamis dan saya bukan berada pada posisi untuk melakukan judgement siapa yang menang dan siapa yang kalah.
siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi prinsipnya beberapa hal mungkin di pertemuan yang akan datang kita agak akan singgung sedikit tentang aspek-aspek yang belum banyak disinggung sebetulnya. Dari aspek historis terutama. Karena itu beberapa hal yang kadang-kadang juga akan menentukan legitimasi hukum internasional terhadap apa yang kita sampaikan saat ini. Nah, tapi prinsipnya saya apresiasi ke teman-teman semuanya. Terima kasih atas keaktifannya. Tapi agak sedikit disayangkan karena memang mungkin waktu yang sedikit juga, sehingga teman-teman yang terlibat tidak begitu banyak atau memang tidak mau banyak terlibat. Nah, itu perlu kita rubah ke depan budaya itu. Tapi dari saya sekian. Terima kasih semuanya. Kita akhiri di sesi ini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.